Desa Kedokan Bundar. Desa yang tidak bisa dibilang kecil juga penuh cerita besar. Dari sejarah, masyarakatnya, sampai pusat ekonominya, semua punya warna tersendiri. Kedokan Bundar juga punya jejak sejarah panjang. Konon, desa ini sudah ada sejak masa-masa awal penyebaran Islam di Jawa Barat. Gak cuma jadi tempat tinggal, tapi juga jadi titik penting perjalanan budaya dan keagamaan. Kedokan Bundar dulunya merupakan sebuah lebak sungsang, hutan lebak sungsang. Kebetulan putri dari Adipati Banten, Nyimas Ratu Kawunganten, merupakan istri dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang disuruh oleh Syekh Syarif Hidayatullah untuk membuat pedukuhan lebak sungsang. Selain membuka hutan lebak sungsang ini, Nyimas Kawunganten menyebarkan agama Islam yang ada di pedukuhan lebak sungsang. Bertransformasi dari waktu ke waktu sampai Kedokan Bundar saat ini. Kedokan Bundar mempunyai 13.000 jiwa, terdiri dari laki-laki 6.571 dan perempuan 648 jiwa. Luas Kedokan Bundar 480 hektar, terdiri dari masyarakat petani, pedagang, dan PNS. Semuanya ini merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kedokan Bundar yang dulunya dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, Kedokan Bundar menjadi desa dan Kecamatan Kedokan Bundar setelah dimekarkan pada tahun 2023 menjadi Kecamatan Kedokan Bundar. Kedokan Bundar identik dengan pertanian. Hamparan sawah yang luas jadi pemandangan sehari-hari di sini. Padi bukan hanya primadona, tapi juga penopang utama kehidupan masyarakat. Dari proses menanam, merawat, hingga panen, semua dilakukan dengan penuh kebersamaan. Gak heran, padi sudah seperti denyut nadi desa ini. Pak Limku, ini kene mata pencarian sehari-hari apa? Buru tani, ya sehari-hari sih ngurusi sawah, ngoyos. Maka perayaran ning kene ke Pak lancar ta Pak? Alhamdulillah baan ning kene kanggo wilayah Kedokan Bundar iku lancar banyune. Terus mangalim baka misalnya panen ke mang. Hasilnya ning warga ki didol kabeh atau ana sing disimpen nggo dewek mang? Ya ora didol kabeh sih, disimpen separo kanggo mangan, didol kanggo modal maning, kanggo tuku pupuk, kanggo bayar lektore, kanggo bayar uang tandure. Sebagian didol, sebagian disimpen kanggo mangan. Pendidikan juga nggak ketinggalan. Di Kedokan Bundar, sekolah-sekolah menjadi ruang tumbuhnya generasi baru. Setiap pagi, anak-anak berangkat dengan semangat, membawa harapan dan cita-cita besar. Di kelas, mereka bukan hanya belajar membaca, menulis, dan berhitung, tapi juga dibentuk agar tetap ingat pada akar budaya dan nilai kebersamaan. Dari sinilah lahir generasi yang pintar, berkarakter, dan siap membawa nama baik Kedokan Bundar ke masa depan. Generasi penerus lahir dari ruang-ruang pendidikan, membawa harapan baru. Namun, pijakan mereka tetap kokoh karena terhubung dengan jejak sejarah. Di antara jejak itu, ada satu nama yang selalu dikenal, yaitu Nyimas Kawunganten. Beliau adalah tokoh perempuan yang dihormati masyarakat Kedokan Bundar. Kisahnya telah hidup dari masa ke masa, menyatu dengan budaya dan tradisi yang terus dijaga. Hingga kini, namanya tetap harum dan menjadi bagian penting dari identitas desa ini. Kisah dan jejak sejarah itu terus hidup berdampingan dengan denyut kehidupan sehari-hari masyarakat. Kalau kita melangkah ke jantung desa, tepat di depan balai desa dan berdekatan dengan masjid utama, kita akan menemukan pusat ekonominya. Disinilah warga beraktivitas, berdagang, dan saling bertemu. Tempat yang bukan hanya soal jual beli, tapi juga mempererat silaturahmi. Suasana pasar terasa hidup dengan aneka jajanan khas yang jadi daya tarik tersendiri. Dan tak jauh dari pusat keramaian itu,
berdiri tegak masjid utama desa. Masjid ini bukan sekedar tempat ibadah, tapi juga pusat kebersamaan, tempat warga memperkuat persaudaraan, dan ruang spiritual yang menenangkan di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Beginilah Kedokan Bundar, sebuah desa dengan sejarah yang kaya, masyarakat yang hidup dalam kebersamaan, dan keseharian yang selalu penuh warna. Dari sawah hijau membentang, pendidikan yang melahirkan generasi penerus, hingga kisah legendaris Nimas Kaunganten yang terus dijaga. Semuanya berpadu dalam satu napas kehidupan. Pusat ekonomi di depan balai desa yang tak pernah sepi, sampai masjid utama yang menjadi pusat spiritual. Semua bagian ini saling melengkapi, menjadikan Kedokan Bundar bukan sekedar tempat tinggal, tapi juga rumah bagi cerita, budaya, dan harapan. Kedokan Bundar adalah cermin bagaimana masa lalu, masa kini, dan masa depan bisa hidup berdampingan. Sebuah desa yang sederhana, namun selalu punya alasan untuk dibanggakan. Dan dari sinilah cerita-cerita baru akan terus lahir.